Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Miss Atika. Miss Atika di sini akan menjelaskan bidang studi bahasa Indonesia. Materinya menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Baiklah, akan Miss mulai pembelajaran kali ini ya. Jadi nak, dalam sebuah paragraf itu terdapat dua gagasan. Yang pertama adalah gagasan pokok dan yang kedua adalah gagasan penjelas. Oke, yang pertama akan Miss bahas tentang gagasan pokok. Apa sih itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang suatu paragraf atau bisa lebih dipersingkat. Jadi, inti yang dibahas dalam paragraf. Kalian bisa baca juga ya di situ ya, di slide Miss. Jadi, gagasan pokok itu intinya yang dibahas apa dalam suatu paragraf tersebut. Nah, nama lainnya atau gagasan pokok itu bisa kita sebut juga dengan gagasan utama atau ide pokok. Ya. Jadi, gagasan pokok itu terdapatnya pada kalimat utama. Oke, kalimat utama pengertiannya coba bisa dibaca sendiri. Cara menentukan gagasan pokok. Jadi nak, ada caranya biar kalian lebih mudah untuk menemukan gagasan pokok. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat dan teliti. Harus teliti dalam membaca paragraf, tidak boleh terburu-buru. Yang kedua, temukan kalimat utamanya. Setelah ketemu kalimat utama, kalian cari inti dari kalimat utama tersebut apa, dan itulah yang namanya gagasan pokok. Oke, sekarang Miss ada contoh paragrafnya. Coba kalian baca dengan teliti dan cermat. Kalian baca dulu ya. Nah, setelah kalian sudah baca, kalian cari di situ di paragraf itu sedang membicarakan tentang apa. Nah, kalau sudah ketemu, ternyata di situ sedang membicarakan atau menulis tentang penyebab kemacetan di Jakarta. Jadi intinya adalah penyebab kemacetan di Jakarta. Jadi ide pokoknya adalah itu, nak, ya. Kalimat tersebut adalah ide pokoknya. Yang kedua, Miss akan menjelaskan tentang gagasan penjelas. Apa itu gagasan penjelas? Gagasan penjelas adalah gagasan yang menjelaskan gagasan utama. Nah, gagasan penjelas itu adanya di kalimat penjelas. Jadi hampir mirip ya nak ya, nggak apa-apa. Kalian mau bilang gagasan penjelas boleh, kalimat penjelas boleh. Ya, kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Oke, sekarang Miss berikan contoh paragraf supaya kalian dapat menemukan kalimat penjelasnya. Coba sekarang paragrafnya dibaca dengan cermat dan teliti. Ya, setelah kalian baca, mungkin kalian bisa menyimpulkan ya, kok Miss itu kalimat penjelasnya lebih dari satu? Iya, memang benar nak. Jadi dalam sebuah paragraf hanya ada satu kalimat utama. Dan sisanya semua kalimat itu disebut kalimat penjelas. Oke? Ya, setelah tadi Miss jelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas, sekarang Miss akan menjelaskan macam-macam paragraf yang dibedakan berdasarkan letak gagasan pokoknya. Itu ada 4. Yang pertama, jika gagasan pokoknya ada di awal paragraf, berarti namanya paragraf deduktif. Yang kedua, jika gagasan pokok ada di akhir paragraf, berarti bernama paragraf induktif. Yang ketiga, jika gagasan pokoknya itu ada di awal dan akhir, berarti namanya paragraf campuran. Yang terakhir, gagasan pokok tersirat pada setiap kalimat. Berikut adalah contoh paragraf deduktif. Coba kalian cermati ya nak ya. Nah, yang Miss tandain merah itu adalah kalimat utamanya. Kalian bisa lihat kalimat utamanya itu ada di depan atau di awal. Berarti itu termasuk paragraf deduktif. Yang kedua, contoh paragraf induktif. Coba kalian lihat paragrafnya. Nah, yang Miss tandain merah itu adalah kalimat utamanya. Kalimat utamanya ada di mana coba kalian lihat?
Di paling akhir kan, di akhir paragraf. Berarti kalau kalimat utamanya ada di akhir paragraf itu termasuk paragraf induktif. Yang ketiga adalah contoh paragraf campuran. Nah, coba kalian baca dulu juga paragrafnya. Jika kalian menemukan kok ini yang penting ada di awal, ada yang penting, di akhir juga ada yang penting, berarti di awal ada, di akhir ada. Nah, kalau kalian menemukan paragraf yang seperti itu, berarti itu namanya paragraf campuran karena di awal terdapat gagasan pokok, di akhir juga terdapat gagasan pokok. Oke, yang terakhir atau yang keempat, paragraf yang gagasan pokoknya tersirat. Coba kalian baca dulu paragrafnya. Nah, setelah kalian baca paragrafnya, gagasan pokoknya kenapa disebut tersirat? Karena dalam semua kalimat itu ternyata semuanya penting. Ya, jika semuanya penting, berarti itu termasuk dalam paragraf yang gagasan pokoknya tersirat. Oke, Nak. Cukup sekian ya video kali ini dari Miss. Semoga kalian dapat memahaminya. Jika ada kesulitan, boleh langsung ditanyakan kepada Miss. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.